Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Fir'aun di zaman sekarang. Sebenarnya Fir'aun bukanlah nama seseorang, akan tetapi sebutan bagi Raja Mesir di zaman itu. Fir'aun adalah raja yang begitu kejam, bengis, simbol penguasa tiran, zalim, dan angkuh, hingga namanya digunakan sebagai lambang kebiadaban dan kesombongan. Dalam bahasa Arab pun, kata tafar'ana memiliki sinonim takabbara, yaitu kata memfir'aunkan diri, memiliki arti menyombongkan diri. Fir'aun dikenal dan digambarkan sebagai penguasa Mesir yang memiliki kekuasaan tidak terbatas dan mengklaim dirinya sebagai Tuhan bagi rakyatnya. Fir'aun memiliki otoritas dan absolutisme kekuasaan pada setiap sendi kehidupan rakyat Mesir dan tampuk kekuasaan yang tidak dibatasi oleh jangka waktu. Jabatan yang dipegang selama seumur hidup. Nama Fir'aun begitu terkenal dengan simbol antagonis, musuh kebenaran, dan pemimpin kebatilan, sehingga musuh-musuh kebenaran di setiap zaman disebut Fir'aun di zaman itu. Seperti Abu Jahal yang disebut Fir'aunnya umat Nabi Muhammad SAW. Fir'aun di zaman sekarang. Fir'aun itu masih hidup, berevolusi, menggeliat, dan berkembang biak tanpa kita sadari. Model kekuasaan Fir'aun dengan evolusinya yang lebih canggih menyebar di berbagai tempat dengan bungkus barunya. Ia bisa jadi hidup di mana saja. Fir'aun zaman sekarang kini berlipat ganda dalam beragam bentuk, malah lebih canggih dengan mengatasnamakan pembaruan, demokratis, solidaritas, dan progresif. Fir'aun zaman sekarang berwujud ketunggalan yang menghilangkan segar perbedaan dan perlawanan. Kebebasan bicara berarti omong kosong. Fir'aun zaman sekarang, rakyatnya dijejali oleh kemiskinan dan ketakutan, ditenangkan seolah-olah dengan pembangunan. Para elemen masyarakat menyerta komunitasnya dikendalikan tirani melalui kamuflase kesejahteraan. Fir'aun zaman sekarang berprinsip bahwa pemikiran berbeda itu dilarang. Politik dibuat tak dinamis karena dinasti harga mati. Yang bergerak adalah pengabdian oligarki yang mengisi gegap gempita infrastruktur. Fir'aun zaman sekarang memandang bahwa perubahan hanya terkesan menjadi momen yang sporadis dan tidak berkelanjutan. Kata perubahan hanya menjadi formalitas belaka, tidak substansial. Fir'aun zaman sekarang berevolusi semakin canggih dalam mengakali rakyat. Media menjadi alat politik. Korupsi boleh asal tidak ketahuan. Kasus korupsi yang membahayakan eksistensinya disimpan rapat-rapat agar tidak menyeruak dan menjadi trending topik. Fir'aun zaman sekarang memandang bahwa lawan politik harus dihabisi dengan beragam dan berbagai cara. Kalau bisa jadi musuh bersama. Kebebasan politik ada, namun alat untuk mengikut lawan politik dengan mengelabui rakyat seolah-olah bahwa semuanya sudah demokratis. Fir'aun zaman sekarang berprinsip tidak penting cara yang dilakukannya seperti apa. Apakah dengan mengkhianati dan memperkosa hak-hak dan kedaulatan rakyat atau tidak. Sebab tujuan akhir dari perjuangan politik mereka adalah kekuasaan. Fir'aun zaman sekarang sangat mahir dalam hal argumen-argumen yang terdengar indah. Sayangnya, itu kamuflase dan tipu muslihat semata. Sejatinya yang diperjuangkan adalah kepentingan dirinya serta kepentingan para tirai yang menguasai sumber-sumber kapital pembiayaan politik mereka. Demokrasi yang dijalankan Fir'aun zaman sekarang adalah demokrasi semu, demokrasi tanpa roh keadilan, demokrasi yang lumpuh,
atau demokrasi yang patologis. Rakyat yang bersatu pun tidak sanggup menggulingkan bersama Fir'aun zaman sekarang. Dibutuhkan banyak orang sekeras dan setegas Nabi Musa untuk membebaskan rakyatnya dari kezaliman para Fir'aun zaman sekarang. Yang konsisten mengamalkan ajaran Tuhan, menuliskan pemikirannya secara akurat, membela kaum yang lemah, menyuarakan keadilan secara lantang di hadapan penguasa, mampu menyatukan umat dan membawa tongkat kebenaran untuk memukul setiap kemungkaran. Dalam analisis Machiavelli, melalui karya termansyurnya The Prince, adanya kaum dalam setiap perubahan, yakni keberadaan nabi-nabi tanpa senjata. Nabi-nabi ini tidak lain adalah individu-individu di luar negara yang berupaya dan berperan membuka keran-keran ruang kebebasan politik. Dalam konteks inilah, ada beberapa hal pokok yang menjadi sebuah pertanggungjawaban menjadi Musa zaman sekarang. Menjadi Musa zaman sekarang adalah membawa kembali doktrin agama sebagai pembebas. Oleh karena Musa zaman sekarang identik dengan kaum pencerah, sudah saatnya Musa zaman sekarang menghadirkan tradisi intelektualnya sebagai kekuatan sosial revolutif yang harus berani bergerak melawan tirani dalam menghadang laju hegemoni perubahan. Musa zaman sekarang harus mampu mengimplementasikan ajaran ilmunya tersebut untuk membangun moralitas dengan konsep-konsep sederhana dalam membuka ruang publik yang progresif dan solutif. Musa zaman sekarang harus selalu hadir dalam hal melakukan gerakan baru yang lebih profesional. Selama ini, gerakan civil society harus lebih mengarah pada hal-hal yang bermisi keilmuan dan gerakan. Musa zaman sekarang juga harus berani terjun ke bawah, memberikan pencerahan rakyat tentang perubahan dan masa depan. Musa zaman sekarang adalah mereka yang merupakan individu yang peduli untuk berjuang menentang aturan lama dan mempromosikan institut politik baru. Kendati mereka tidak memiliki wewenang dalam membuat kebijakan dan tidak memiliki tentara. Meski minoritas, Musa zaman sekarang harus berani menyebarkan ide-ide baru untuk melakukan perubahan dan harus berani untuk membuka mata dunia. Itulah sedikit penjelasan tentang Fir'aun di zaman sekarang. Ternyata Fir'aun masih hidup hingga saat ini. Namun yang hidup bukan Fir'aun yang ada di Mesir, namun sifat dan pemikiran Fir'aun yang masih tetap hidup hingga sekarang ini.